Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemikiran terkotak dan pemikiran strategis. Kita akan membahas bersama 3 teman kita. Yang pertama, Ahmad Zainur Razikin. Yang kedua, Wiwi Widasa Fitri. Dan yang terakhir, Yuntafil Hasanah. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuntafil Hasanah yang akan menjelaskan apa itu berpikir terkotak, apa contoh dari berpikir terkotak, dan apa akibat dari berpikir terkotak. Pemikiran terkotak adalah pemikiran yang hanya memikirkan satu masalah saja dan tidak memikirkan masalah lainnya. Berpikir terkotak itu juga merupakan pemikiran satu arah di mana pikirannya terkotak-kotak oleh suatu standar yang sudah ada, yang membuat pemikiran manusia tidak berkembang. Pemikiran terkotak itu juga bisa disebut sebagai pandangan seseorang yang hanya memandang sesuatu dari satu sisi saja. Dia tidak melihat dari sisi yang lainnya, sehingga orang dengan pemikiran tersebut akan sulit berkembang dari apa yang biasa dia lakukan. Contoh dari pemikiran terkotak, sering memandang pekerjaan adalah beban belaka yang dilakukan untuk menghindari teguran dan mendapatkan pujian. Padahal, kita juga bisa memandang pekerjaan adalah sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa, sehingga kita akan rindu untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Akibat dari pemikiran terkotak itu ada 3. Yang pertama, hilangnya sebuah kesempatan dalam persaingan usaha atau hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas yang muncul sebagai ancaman perusahaan. Yang kedua, ketidakmampuan dalam persaingan global. Yang ketiga, pemborosan waktu dan biaya. Sekian penjelasan dari pemikiran terkotak. Selanjutnya adalah penjelasan dari berpikir strategis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Razikin dari kelas Ekonomi Syariah D. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian berpikir strategis. Dalam definisi ini adalah memikirkan masa atau waktu yang akan datang tentang apa yang harus dilakukan, keputusan apa yang harus diambil, apa yang harus dibelanjakan, apa yang harus dipersiapkan, dan apa yang harus dipilih, apa yang harus diselesaikan. Maksud dari definisi ini ialah jadi berpikir secara strategis itu di mana kita untuk menempatkan kebutuhan yang ada harus benar-benar memilih secara tepat, memilih secara benar. Faktor yang mempengaruhi berpikir strategis ialah yang pertama, terbatasnya sumber daya. Ini sangat berpengaruh dalam berpikir secara strategis. Mengapa berpengaruh? Karena sumber daya manusia itu sangat penting dan sangat fatal untuk menentukan strategis yang dipilih. Yang kedua, meningkatkan atau meningkatnya kebutuhan hidup. Jadi dalam berpikir secara strategis itu kebutuhan hidup diri sendiri atau orang lain itu sangat berpengaruh, karena kebutuhan yang meningkat otomatis akan merubah semua yang sudah direncanakan. Yang ketiga yaitu makin besar konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti contohnya permasalahan dalam lingkungan, politik, kepemerintahan dan lain-lain, itu sangat berpengaruh. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu perbedaan kepentingan
dan pencapaian tujuan dari tiap-tiap individu. Selanjutnya, tahapan cara berpikir strategis ialah yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengelompokan masalah. Yang ketiga, proses abstraksi. Yang keempat, penentuan cara pemecahan masalah. Yang kelima ialah perencanaan untuk implementasi. Saya Wiwi Wida Safitri akan membahas materi selanjutnya. Apa saja manfaat dari berpikir strategis? Manfaat berpikir strategis yang pertama adalah membangkitkan ide. Yang kedua, meningkatkan relasi pribadi dan kerja. Yang ketiga, menemukan gambaran besar atau rencana masa depan. Keempat, menemukan berbagai cara guna menangani informasi yang kompleks. Dan yang terakhir, membuat keputusan dengan lebih cepat di tengah ketidakpastian dan resiko. Sekian yang bisa kami sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.